luar biasa lagi. Nah, jadi nanti teman-teman simak dulu ya apa yang diajarin Ko MY karena ini akan langsung prakteknya. Selama ini kan kalian sudah belajar teori. Dan kenapa diadakan sekarang? Karena setelah kalian belajar teori, tentunya kalian praktek dulu dong. Nah, setelah praktek, udah mengalami kondisi bagaimana jual beli saham yang sesungguhnya di market, kemudian sudah mengalami bagaimana naik turunnya harga, dan tentunya dari situ teman-teman ketika masuk ke materinya Ko MY akan jauh lebih mengerti sekarang dibandingkan kalau kita adakan di awal-awal ya. Nah, jadi memang sengaja materi ini diadakan hari ini juga untuk persiapan teman-teman untuk menyambut nanti market di hari Senin dan ke depannya. So, semoga ilmu ini nanti berguna buat teman-teman. Yang pasti adalah simak, catat, tanya. Tunggu sesinya kalau Kak Emi bilang nanti mau tanya apa, kalian boleh ketikkan, saya akan bantu bacakan, oke? So, mari kita sambut Michael Yo. Silakan kok dimulai materinya. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, jadi pertama-tama ini saya mau ngomong ini eh, kita mesti tahu ya, kita lagi berduka karena di saudara kita di Kalimantan Selatan itu sedang 80% wilayahnya itu terendam. Jadi next mungkin kita bisa ya sisihkan sedikit lah pendapatan kita, sedekah semampu kita. Even a penny itu juga nggak masalah. Yang penting kita membantu kepada sesama karena berita ini tuh kurang diekspos sama media. Oh, jadi yang ini yang cerita cuma banjir itu doang, singkat doang, sebenarnya kondisinya jauh lebih parah berarti Jauh ya? lebih parah ya saya lihat. Oh, oke oke, nanti di-publish juga di WIN ya. Jadi Ya, kebetulan memang lagi banyak musibah juga kayaknya ini ya, ada gempa, ada banjir. Oke, nanti kita akan sharing. So, teman-teman sisihkan ya nanti rezeki kita ya. oke, Nah, next. oke Ko MY. Pertama topik kali ini kan kita membahas tentang bagaimana buy on weakness. Nah, seringkali teman-teman ini yang menjadi permasalahan adalah teman-teman suka beli saham serok, tapi itu nggak lihat level pentingnya. Contohnya teman-teman kan pasti biasanya ini setiap hari ngelihat saham BBRI plus 1% atau minus 1%. Kadang-kadang paling drop ya 1,2%, kemudian mantul. Kemudian ada satu posisi tiba-tiba BRI minus 3%. Pasti kalau teman-teman yang masih full cash, pasti kan lapar dong liatnya, gila. Ayo serok, terus belum lagi ada yang bilang, ah ini mantep nih serok, ayo. Jadi semuanya bakal pada ini, jadinya greedy, pengen beli di harga bawah. Padahal minus 3% itu masih bisa minus 7%. Karena ARB-nya 7% saat ini kan. Dan ingat, hari itu minus 3%, besoknya masih bisa minus 4%, besoknya lagi masih bisa minus 5%, who knows, kita nggak tahu. Jadi jangan pernah merasa suatu saham boleh dibeli dengan all in, itu satu. Yang kedua, ketahui level di mana potensi saham bisa mantul. Itulah gunanya technical analysis. Jadi ketika kita membeli saham, honestly, technical analysis itu nggak sembarangan beli saham. Saya sampai sekarang nggak tahu saham apa itu bos. Saya nggak tahu. Saya sampai sekarang nggak tahu saham yang aneh-aneh yang sering orang ngomong itu saya nggak sentuh. Meskipun dia secara TA menarik. Karena sebelum membeli saham kita mesti tahu minimal ini perusahaan apa. Minimal apa yang sedang mempengaruhi perusahaan ini. Bagaimana kondisi perusahaan ini. Enggak harus bagus perusahaannya. Contoh, siapa sih yang bisa bilang waskita itu bagus? Hutangnya menggunung, ratingnya dicabut sama Fitch Rating. Sampai saat ini dia banyak mengajukan pinjaman untuk menutup corporate bonds-nya yang sudah hampir jatuh tempo. Tapi kenapa kita berani beli? Karena katalisnya ada. Tapi apakah boleh beli setiap dia koreksi? Jawabannya tidak. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini IHSG drop dari 6.400. Sementara 6.400 itu merupakan level support. Nah, apakah kita boleh langsung serap? Jawabannya seperti ini. Kalau saya perhatikan IHSG, ini ada satu gap up. Sehingga dia akan ada kecenderungan menjadi magnet bagi candle yang sudah ditembus. Jadi ada kecenderungan IHSG turun ke sini. Kecenderungan, tapi nggak selalu pasti ya. Nah, kalau teman-teman kemarin lihat BBRI, itu dia bisa drop sampai 4%. Nah, kalau teman-teman serok, istilahnya mulai dari sini udah serok, ya udah pasti masih loss. Malahan ujung-ujung cut loss di bawah, sayang banget kan. Nah, sekarang
Kita coba lihat ya BBRI. Ini ada satu gap. Saking FOMO-nya, saking istilahnya ini market saking gilanya. BBRI terjadi 2 kali gap up. 1, 2. Yaitu di area 4.400 dan 4.300. Nah, biasanya teman-teman ngelihat BRI naik ini 3%. Ini naik 1%. Ini nggak naik ya. Ini naik, anggaplah 1 atau 2%. Ini naik 2%. Ini kemarin naik sempat 5% kalau nggak salah ya, Ci ya. Dari 4.400 ke 4.600 berarti naik kurang lebih 300 poin. 300 poin berarti hampir 5% ya kalau nggak salah ya. Kemudian naik lagi, ada ekor atas, naik lagi ada ekor atas. Minus 1% terus teman-teman udah pengen banget. Kemarin kan naik 5%, ini sekarang minus 3%, yuk beli. Nah, perhatiin BBRI dia masih punya hutang 2 gaps di bawah. Sehingga dalam buy on weakness itu kita mesti tahu weakness dari setiap saham itu di mana. Weakness dari setiap saham itu belum tentu weakness dari bursa. Contoh, IHSG minus 3%, belum tentu sahamnya minus 3%. Bisa jadi sahamnya minus 7%, 2 kali lipatnya. Atau bisa jadi hanya setengahnya, hanya 1,5%. Jadi, untuk teman-teman, jadi di dalam IHSG itu kan merupakan rata-rata kelas. Ketika IHSG naik 1%, itu artinya dari semua persentase 600-an saham yang ada di dalam, dikalkulasi ketemulah angka 1%. Nah, ada yang namanya istilahnya IHSG itu seperti rata-rata kelas. Ada yang unggul atau ada yang enggak. Nah, salah satu yang unggul yang selalu mengikuti IHSG itu adalah saham-saham big banks. Salah satunya BBRI. Sehingga kalau kita perhatiin ya, ini chart IHSG ada potensi untuk turun karena di sini ada 3 candle spinning tops. Spinning tops itu 3 candle yang ketahan di satu baris. Candle-candle yang ketahan di satu baris. Kalau spinning top 1 berarti dia ada 2. Ini kalau sampai 3, ini udah berarti 3 spinning tops candle-nya. Sehingga kalau dia koreksi menurut saya, dia sampai 6.200 atau 6.158 itu sehat. Karena sebelumnya IHSG juga sempat terkoreksi di sini. Sempat ketahan di sini di 6.158 atau 6.200. Ketika dia nembus itu baru bullish. Sekarang ada indikasi dia ketahan. Bisa balik konsolidasi ke sini. Nah, dari 6.300 ke 6.158 itu artinya IHSG bakal koreksi sebesar 3% lagi. Nah, dengan batas maksimal kalau menurut saya secara TA itu adalah 6.000. Karena sebelumnya kita punya ekor panjang naik 6.000. 6.000 berkali-kali kita ngetes 6.000. Kalau sampai ke 6.000, ini worst case menurut saya untuk IHSG, maka IHSG 373 poin itu artinya sebesar 5,8% atau kita anggaplah 6%. Nah, 6% di IHSG itu bisa membuat BBRI close berapa sih? Nah, contoh nih. Ini BBRI IHSG minus, kemarin kan IHSG minus berapa ya? Sebentar. Minus berapa kemarin, Ci ya? Sampai lupa soalnya pegangan saham saya konstruksi, jadi nggak kerasa. 0,8. 0,8 ya? Ya. Lumayan dalam juga ya. 0,8 aja bisa buat BBRI minus 4%. Sehingga kalau minus 6%, BBRI justru ada potensi dia bisa menutup gaps yang paling bawah di sini. Apakah mungkin jurus terang kita nggak tahu, nggak ada yang mungkin di market. Sehingga dalam melakukan buy on weakness itu kita mesti lihat porsi IHSG, posisi IHSG. Jadi kemarin ada yang bilang ini IHSG kan all time high, harusnya dia oke dong all time high. Lihat tuh daily dia udah tembus paling tinggi. Kata orang kalau udah all time high no more resistance, dia bakal naik terus. Kamu salah. Kenapa? Karena kamu nggak lihat secara weekly. Kalau weekly, ini candle bagus nggak kira-kira? Ini candle jelek. Shooting star di atas.
Atau bisa, ya ini shooting star di atas. Dia justru nggak mampu close dari all time high dia. Sehingga ada potensi kalau BBRI koreksi. Koreksinya apakah sampai turun sampai ke gocap sampai di bawah? Enggak. Jadi koreksi BBRI ya kita mesti cari support-support kuat. Kalau di sini kan di weekly kita nggak ada lihat gaps di sini. Nah, di sini kelihatan dari weekly. Dia ada 4.000, ada di sini. Jadi kalau kita pindah ke daily, nah itu juga cocok Ci sama gaps-gaps yang dia hutangin, yaitu 4.000 dan kurang lebih 3.600. Sehingga dalam melakukan buy on weakness itu jangan lihat pergerakan hanya daily, kecuali kamu scalper. Kalau scalper beda. Kalau scalper minus 4% saham-saham second liner itu jelas-jelas boleh dimakan karena ada potensi mantul. Tapi kalau blue chip ketika IHSG koreksi, dia bakal ada kecenderungan ikut terus koreksi. Sehingga dalam melakukan buy on weakness itu kita boleh mulai beli di sini, tapi usahakan porsinya hanya 20%. Ketika dia makin drop, kita boleh beli lagi 30%. Ketika drop lagi sampai ke sini, kita anggap deh beli lagi 30%. Jangan sampai habis. Kemudian beli di sini 20%. Di bawah kan kita beli makin gede, jangan kebalik, jangan ke bawah makin kecil, amsyong. Jadi kalau ke bawah makin gede, artinya average kita kan semakin turun. Beli lagi average kita semakin turun. Mungkin di sini average kita bisa jadi cuma di sini, sehingga kalau saya hapus semuanya, ini saya semua hapus, maka average kita bakal ada di kurang lebih di sini. Dan ketika sahamnya di sini, dia udah drop dari segini, anggap deh dari 4.800 ke 3.600, berarti kan itu koreksi sebentar. Berarti kan itu koreksi 25% ya, dalam banget. Saya juga nggak yakin bisa sampai segini. Tapi ini kita anggap worst case, anggap ini cuman skenario. Ketika suatu saham drop 25% dan dia mantul dari 3.600 ke 4.000, itu artinya hanya perlu mantul 10%. Apakah mungkin? Jawabannya jelas mungkin. Sehingga dalam melakukan buy on weakness kita mesti lihat posisi sahamnya, weakness-nya di mana. Weakness-nya itu bukan cuma 7%, masih bisa lebih. Jadi begitu Ci, dalam buy on weakness. Karena seringkali ketika ada saham bearish jatuh, semua langsung ayo serok, ayo serok. Saya punya cash terus langsung dihabisin uangnya. Ntar besok drop lagi gemetar, besoknya drop lagi cut loss. Habis itu naik, habis itu buyback. Gitu Ci. Nah, teman-teman menarik sekali ya. Ini case yang dibagikan ya. So, kita tadi kan bahas tentang BBR ini. Nah, teman-teman ada yang mau dibahas? Saya penasaran nih kok Emi, kalau misalnya nih kayak saham yang lagi bagus-bagusnya, kayak ini kan kita bicara yang untuk BRI kan dia ada hutang gap juga. Nah kalau kayak konstruksi itu gimana ya kok? Contoh deh Waskita deh misalnya, aduh saya belum ada nih misalnya saya pengen masuk. Nah buy on weakness-nya seperti apa ya Nah, kira-kira? kalau Waskita ini saya lihat pertama, jadi ketika ini kayaknya kalau nggak salah di Win saya pernah ngomong ini. Jadi Waskita itu dia sedang downtrend dari tahun 2018. Selama 2 tahun dia downtrend. Itu masa berat-beratnya konstruksi. Kenapa? Dolarnya lagi perkasa banget saat itu. Bisa sampai ke 14.000. Kalau nggak salah sempat ke 15.000 ya kalau nggak salah dolar ya. Jadi itu kan berat buat konstruksi. Nah, kemudian konstruksi downtrend dari harga 3.100 Waskita dia turun sampai, bayangin Waskita di harga 500 perak. Nah, dia lepas dari masa konsolidasi downtrend ini. Yang sebenarnya kalau kita hitung target kenaikannya paling enggak itu ke 2.500. Nah, pertanyaannya adalah mau belinya di mana? Nah, jadi terkadang kalau kita punya konsep selalu pengen buy on weakness itu baik. Tapi kita bisa aja ketinggalan kalau sahamnya lagi terbang. IHSG koreksi minus 0,8%, tapi
saya bisa mendapatkan profit kemarin itu hampir 2% dari portofolio karena saya memang banyak di saham konstruksi. Karena kebetulan saya lihatnya seperti ini. Nih. Jadi waskita dia membentuk suatu pola konsolidasi. Ini namanya kalau dari daily saya nggak kelihatan ya. Jadi saya masuk hourly lebih jelas buat kalian. Jadi menurut saya ini ada yang namanya konsolidasi uptrend channel. Atau di sini deh. Di sini satu upside. Nah, jadi ketika waskita naik kenceng, kemudian dia mulai koreksi, nah saya beli di sini. Karena dia itu merupakan titik awal break dia. Jadi kalau seandainya kalian mau beli waskita, ya pertama kalian harus tentukan resistance selanjutnya. Ini kan di sini ada satu resistance. Nah, di 2000 juga bakal ketahan karena itu resist psikologis. Sehingga kalau seandainya saya jadi kalian, kalau ditanya mau beli waskita di mana? Untuk buy on weakness, ingat nih ya, ini untuk buy on weakness, saya bakal beli di 1750 ketika dia koreksi. Tapi kalau seandainya waskita melanjutkan kenaikan, saya nggak akan berani, istilahnya ini tuh range yang pendek dari 1890 ke 2000 itu kan berarti hanya sebesar 110 poin ya. Ya, 110 poin aja nih. Tipis ya ibaratnya ya. Tipis. Ibaratnya cuma 5,8% atau 6%. Jadi potensi kalian cuan cuma 6%, tapi resikonya bisa ke 1750. Kalau saya sih saya nggak mau beli nanggung begini. Kecuali memang kalian adalah seorang scalper. Kalau saya scalper, saya bisa cadangkan dana sebentar pagi-pagi. Tapi ini jangan ditiru ya, kalau nyangkut jangan bilang saya, jangan cari saya nggak mau. Kalau seandainya Iya, benar. pagi-pagi waskita open, di sini langsung hajar HK, naik sebentar langsung jual di 2000, kemudian kalian lakukan cover pembelian di 1750. Jadi weakness dari waskita saat ini 1750, atau seandainya waskita besok mampu candlenya begini modelnya. Kalau candlenya begini 2000, nah maka selanjutnya weakness dari waskita adalah 2000. Karena itu artinya 2000 ini sudah bukan resisten tapi sudah menjadi support. Perhatiin biasanya di angka-angka penting itu banyak ketahan loh. Ini banyak candle ketahan. So kalau mau beli waskita, untuk kalian yang scalper boleh beli pagi-pagi. Ketika dia mantul sampai di 2000 jual. Ketika dia mampu lewat dari 2000 biarkan. Dan ketika dia koreksi maka 2000 adalah titik buy on weakness-nya. Begitu. Tapi juga jangan all in karena ingat masih ada 1750 gitu Ci. Jadi untuk beli waskita targetnya masih 2500 memang, tapi kan kalau dari ketahan 2000 kemudian merah, ya kita juga mengap-mengap kalau belinya all in. Itu tujuan TA untuk ngekorin sahamnya. Targetnya memang masih 2500 dan bukan nggak mungkin lebih. Kalau saya lihat sih masih bisa lebih lah. Kita lihat katalisnya kuat banget waskita. Betul, masih bisa lebih namun kita sendiri harus hati-hati untuk masuknya ya. Jadi Ya. karena kalau diseret merah juga lumayan puyeng-puyeng juga nih kok MY. Benar. Oke. Teman-teman nangkep nggak di sini case-nya? Ini kita langsung study case ya teman-teman ya. Jadi HK waskita hati-hati ya Niko ya. Setelah HK itu harus kalau memang scalper itu udah sesuai target 2000 lo harus jual loh. Udah gitu antri lagi kecuali dia break ke atas lagi ya. Nah, jadi ini teman-teman, case-nya waskita ini menarik ya karena ini kan kita kan bicara tentang saham yang sudah rally terus bagaimana dan ternyata tipsnya Ko MY ini sangat bisa kalian gunakan ya dan kalau kalian lihat nih charting-nya juga simple ya menggunakan naked chart aja. Nah, jadi nggak pakai aneh-aneh ya garisan lah indikator dan lain-lain simple aja. Jadi bisa lihat lebih clear ya Ko MY ya jadinya ya. Benar. Cara screen buy on weakness gimana? Nah, ini gimana nih Ko MY? Ada ide nggak gimana cara screeningnya? Nah, pertama, kalau saya ya disuruh buy on weakness, di saat waskita di sini saya nggak mau, Cik. Ini contoh. Ini kan screening nih, kan? Kalau saya disuruh buy on weakness waskita di sini saya nggak mau. Kenapa? Karena trennya masih nurun semua. Tuh begitu. Jadi seandainya nih
saham naik kan, kemudian dia mulai koreksi. Nah, ini contoh Ci. Kalau kita lihat ya, konsolidasi dari waskita itu kan ada di sini. Titik breaknya paling kenceng kan anggaplah di sini. Nah, kemudian di sini dia sempat mantul. Kemudian dia koreksi nih dari 1.500 ke 1.430. Itu kan koreksinya lumayan tuh, 80 poin. 1420 anggap. Ya, 80 poin. 15. Berarti koreksinya kurang lebih 6%. Lalu kemudian kita beli. Malah drop. Kemudian mantul. Nah, kita cari weakness-nya lagi, ini weakness nih. Malah drop lagi. Ini mantul lagi, kita cari weakness-nya, drop lagi. Loh, ini buy on weakness nggak guna. Technical analysis nggak guna. Saya cari support, jebol terus. Yang penting bandar beli. Kata orang begitu. Kamu hanya nggak bisa, kamu hanya nggak ngerti trennya. Jadi technical analysis yang pertama harus kamu cari itu adalah tren. Nah, perhatiin ini tren waskita jelas menurun. Kalau kita beli saham waskita di level manapun dan kita tinggalkan dimanapun, maka udah pasti kita rugi. Karena trennya menurun, katalisnya nggak ada, perusahaannya lagi susah. Bedanya kalau waskita, karena ada program sovereign wealth fund yang saat ini bernama INA. INA itu jadi merupakan program dari Jokowi atau dari pemerintahannya Jokowi untuk melakukan perbaikan dari sektor konstruksi. Fokusnya. Jadi SWF itu merupakan sejenis funding. Kalau di Singapura itu ada yang namanya Temasek. Jadi kalau Temasek itu investor boleh masuk, boleh invest di konstruksinya, pembangunannya Singapura. Makanya Singapura maju banget. Istilahnya ada aja pembangunan, uangnya dari mana sih? Nggak defisit memangnya, ya uangnya dari investor. Bedanya kalau Indonesia, dia punya yang namanya SWF. Bedanya lagi, SWF itu yang pegang rulesnya itu pemerintah, bukan asing. Kalau di Singapura, saya nggak tahu ya, ini saya sotoy doang. Tapi dengar-dengar sih ya, kalau Temasek itu, investor bisa ambil andil. Saya maunya begini, saya maunya begini, sehingga didiskusikan. Tapi kalau SWF nggak bisa. Kalau SWF, role play-nya, game changer-nya itu pemerintah. Investor nitip duit doang. Lu nitip duit doang sama gua. Ntar blueprint-nya itu dari gua. Lu kalau mau kasih masukan silakan. Tapi blueprint-nya gua. Lu nggak boleh atur saya gitu. Maka dari itu, waskita yang punya hutangnya gede banget saat ini, PBV-nya juga masih jelek, DER-nya juga masih tinggi. Dia akan mendapat istilahnya rezeki nomplok dengan uang cash gila-gilaan. Dengar-dengar toll road yang mau dia jual itu ada berapa belas dan itu bisa memperoleh uang sebesar triliunan. Jadi entar tol-tol kita itu sudah punya asing. Tapi apakah benar punya asing? Enggak. Punya SWF. SWF itu milik Indonesia. Sehingga ini menjadi sentimen positif bagi market. Bagi market ini positif. Sebentar ya. Biar aja ya. Kerjakan aja. Halo. Sehingga waskita ini kalau saat ini disuruh buy on weakness, saya berani. Karena perhatiin, trennya yang udah turun. Trennya yang turun, saat ini sudah naik gila-gilaan. Sehingga kalau mau buy on weakness, cari yang ada begini. Jangan cari yang begini. Gitu, Ci. Kalau seandainya nih ya, ini contoh. Case contoh. Kalian lihat waskita koreksi dari harga atas. Dari harga 1.600 kalian beli. Kemudian kalian nyangkut, kalian biarin. Tapi kalian tahu trennya itu masih naik. Sehingga, ini contoh ya. Begini. Jadi kan waskita koreksi nih. Kalian buy on weakness. Tapi salah. Istilahnya supportnya jebol. Kemudian beli lagi, supportnya jebol lagi. Tapi kalau kalian lihat trennya kan masih naik, kalian biarin. Maka kalian tetap profit. Jadi kalau mau buy on weakness, cari di saham yang uptrend, jangan cari saham yang downtrend. Minimal ya 3 bulan uptrend lah, atau 2 bulan uptrend. Jangan cari yang baru 1 minggu uptrend. Uptrend apa 1 minggu? Istilahnya kalau PDKT aja perlu berapa bulan, bukan 1 minggu kan? Gitu, Ci. Tuh, catat ya teman-teman ya. PDKT aja itu nggak cukup tuh 1 minggu, apalagi di saham. Jangan baru naik sehari juga seminggu kita udah bilang wah uptrend nih, sikat, HK gitu ya. So hindari ya yang seperti ini. Ingat-ingat pesan KMY, cari yang uptrend. Nah, ini saya kasih contoh ya, salah satu saham uptrend selain konstruksi. Nah, era ini saat ini, ini jelas uptrend. Kalau seandainya ada weakness, kalian boleh beli, cari di titik-titik support terkuat. Nah, contoh saham uptrend yang lain. Ini sudah bukan uptrend tapi super uptrend. Agak-agak risiko kalau beli.
Karena kalau seandainya dia super uptrend, dia masih bisa koreksi cukup dalam karena dia volatile gitu. Contoh saham uptrend lain ya adalah ya INKP INKP gimana? juga uptrend. INKP. Jelas, sehingga kalau koreksi kita boleh beli. Oh ini saya udah banyak, ini saya hapus dulu, ini rahasia nih. Bercanda. Jadi kalau seandainya koreksi dari INKP, nah di 13.000 menarik, atau di sini, yaitu di 12.100, sorry. $12.500 dan yang paling terakhir itu boleh beli di sini. Jadi kalau seandainya punya nyangkut, dibawa beli lagi, kalau memang dia masih bisa mempertahankan uptrendnya, ini kalau kita perhatiin kan begini Ci, jadi lihat dulu tren besarnya kalau seandainya mau screening, mau bow. Seandainya pun koreksi, kalian kena di sini, ya someday bakal masih bisa profit kalau menurut saya. INKP masih bisa menyentuh 15.000 paling enggak. Kalau udah lepas 15.000, bukan nggak mungkin dia bisa nyentuh 20.000. Tapi meskipun agak terlalu muluk-muluk, saya lebih suka sama Tekim. Nah, karena Tekim jarak tertingginya masih agak jauh ya, 18.000. Ya kurang lebih sih, tapi it's okay. Saya masih lebih suka Tekim karena some reason lah gitu. Jadi Rewardnya cakep ya, iya, Tekim ya. perhatiin ini reversal, bukan cuma uptrend, ini udah reversal. Bukan cuma reversal, tapi ini udah uptrend gitu. Jadi ini bukan cuma bonds yang ala kadar. Salah satu bonds yang ala kadar itu apa? Ini kalau kita perhatiin Ci ya, LPPF ini belum kemana-mana. Sehingga Iya. kalau mau buy on weakness di saham LPPF, batasi resiko sampai 1.200. Karena di sini ada area yang sering di-reject kan. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Jadi kalau seandainya mau bow di LPPF setiap ada koreksi boleh. Tapi kalau dia jebol 1.200 disiplin. Karena perhatiin tren besarnya masih nurun. Dia belum ada ketemu yang begini. Tapi Amsyong kalau itu. seandainya dia bisa ngelewat dari titik tertingginya paling nggak 1.700-an, maka ini justru upside-nya bakal gede. Maka dari itu saat ini murah. Tapi kalau jebol di bawah 1.200, itu bukan murah lagi, tapi murahan. Betul. Benar-benar weakness semua ini, sesporto-portonya. Kalau beli. Nah, ini gimana Niko? Katanya LPPF mirip Head and Shoulder, kata Memang mirip, Niko. betul mirip sekali. Nah, saya mau kasih lihat contoh salah satu saham yang mirip dengan Head and Shoulder. Jadi kan kalau kalian bilang ini mirip Head and Shoulder, ya setuju. Begini kali ya, bener kan? Bener nggak saya? Oke. Di sini ada bahu, di sini ada kepala, di sini ada satu bahu lagi. Kalau saya salah kasih tahu ya. Jadi kemudian kita lihat saham lain yang mirip-mirip sama Head and Shoulders. Ini ada yang namanya Indi. Ini juga bisa dikatakan Head and Shoulders. Kalau kalian nggak nunggu konfirmasi, ini namanya Head and Shoulders. Jadi dalam analisa pattern ya, yang mesti kita lakukan pertama adalah analisa, yang kedua trading. Trading dan analisa itu dua hal yang berbeda. Seperti kata Pak Suwandi, ini saya suka banget. Kalau kamu jadi mekanik yang handal, belum tentu kamu bisa jadi pembalap yang handal. Begitu juga sebaliknya, kita harus memiliki dua skill itu, hanya bedakan porsinya. Mungkin kita bisa ngelihat harga saham ini dengan baik. Contohnya ini pattern Head and Shoulders. Tapi gimana cara mengantisipasinya? Caranya gampang banget. Ini kan kelihatan banget kalau titik penting dari Head and Shoulders-nya itu 900. Ya kalian boleh beli kok di sini. Yang penting batasi stop loss di sini udah tinggalin. Dan sekarang lihat kalau kalian berasumsi ini Head and Shoulders, kemudian kalian buang saat ini, itu lebih sakit daripada ditinggal mantan. Karena beggar dari 900. Sekarang udah hampir 2.000 kemarin. Jadi dalam menganalisa pattern, kalian boleh tentukan titik support, titik kunci. Ketika jebol, itulah konfirmasi. Ketika belum jebol, itu belum konfirmasi. Sekarang, kalau kita lihat ini Head and Shoulders, buy view kecil. Yap, ini Head and Shoulders. Mungkin kalau pakai garis lebih jelas ya. Justru lebih jelek.
Ya udah candle biasa deh. Ini kan head and shoulders tadi yang seperti kita sepakatin. Kalau saya salah kasih tahu ya. Jadi saya nggak begitu mahir. Oke. Nah, tapi kalau kita zoom out, maka ini merupakan bagian dari handle daripada cup and handle. Ketika dia break, volumenya langsung gila-gilaan di sini. Dan target kenaikannya sepanjang ini. Mari kita kalkulasi, udah capai target atau belum. Tada, udah capai target, malahan udah bonus-bonus. Jadi kalau sekarang disuruh pilih saham call, ya saya nggak mau. Begitu. In case LPPF, bagaimana? Nah, market is always right. Kita harus selalu humble. Jangan merasa paling jago. Jangan merasa bisa gerakin saham kecuali 90% saham milik itu punya saya. Yang berarti itu saya owner emitennya. Itu kita boleh sombong. Nah, saat ini LPPF yang saya lihat ya, case-nya mirip dengan ini. Di sini ada angka 1.500. Di sini ada satu handle. Di sini ada kepala. Dan di sini sedang dalam proses pembentukan handle. Yang jeleknya dalam pembentukan handle ini bentuknya itu seperti head and shoulders. Nah, terus gimana? Yang benar mana? Inverted head and shoulder atau head and shoulder? Saya nggak peduli. Yang benar yang mana? Itu market yang nentuin. Yang penting saya kalau beli di 1.250 atau dekat-dekat 1.200, saya batasi resiko saya di sini. Saya rugi cuma 3%. Tapi kalau seandainya ini inverted head and shoulders, maka paling enggak saya untung sampai 1.500 atau bisa ke 2.500. Ya paling enggak saya bisa untung sampai seginilah. Ya 2.500 lah. So sekarang murah, tapi kalau jebol 1.200 murahan, nggak usah peduli, nggak usah kekep lagi. Apakah mungkin karena kalau kamu kekep bisa aja dia making new low, mungkin aja, who knows. Meskipun kalau seandainya saya ditanya kemana LPPF, bagi saya 1.200 atau 1.250 kejaga, udah itu doang. Oke, kejawab ya. Nah, ini kok MY ada teman-teman yang nanya. Sepertinya sih sebenarnya sih kalau screening itu kok MY itu time frame-nya seperti apa ya? Pertama ya, ini pertanyaan yang hampir setiap hari ada 1.742 pertanyaan yang setiap hari datang. Bercanda sih. Sama semua. Nggak apa-apa. Setahu saya 2.500 sekian-sekian. Jadi pertanyaannya selalu begini, kok kalau analisa itu pakai time frame apa sih? Nah, jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanda bahwa kalian masih belum mengerti tentang tren. Nah, yang perlu kalian perhatikan dalam sebelum menganalisa saham adalah kalian harus tahu kalian itu setiap hari trading atau enggak. Kalau hampir setiap hari kalian trading, maka udah pasti time frame kalian kalau pakai weekly salah. Contoh ya, kalau saya masuk Waskita, weekly, ini kan dia break dari konsolidasi di bawah, alias ada ya sejenis selling climax lah di bawah sini. Ketika break dari sini, saya bakal beli. Begini kan betul kan? Nah, di sini juga kita beli sekali. Karena dia break dari konsolidasi. Jadi kalau saya lihat begini ya, idealnya kalau kita pakai weekly, untuk beli ya, untuk area beli itu dari tahun 2018 hingga tahun 2021, 2020 atau 2021. Ya, betul. Di sini juga kita bisa beli sekali sih, karena ada break. Oke, saya gedein deh. Di sini kita beli sekali karena ada break. Aliran BOB ya. Jadi di sini kita beli sekali. Buy lagi. Buy lagi. Nah, kalau kita pakai weekly,
Maka berarti ya kita beli idealnya itu hanya 4 kali dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Di sini juga sekali, sorry yang kemarin saya lupa. Di sini buy. So, kita bakal beli cuma 5 kali sepanjang 3 tahun. 2 tahun deh. 2 tahun lebih. Make sense nggak kalau kita pakai weekly, kalau tiap hari kita trading? Sementara chance untuk buy, ketika dia reversal, hanya 5. Yang paling enggak ada lebih-lebih sedikit 6 atau 7. Jadi selama 2 tahun itu cuma beli 7 kali. Ngapain kamu pakai weekly? Kalau seandainya kamu hampir setiap hari trading. Kalau hampir setiap hari istilahnya, ini mesti orang yang benar-benar sabar kalau pakai weekly. Udah sejenis investor. Karena selama 2 tahun kalau perhatiin sama bos kita, itu dia cuma beli 5 kali. Tapi apakah boleh? Kalau lihat boleh, jelas banget. Jadi yang sering saya pakai itu adalah daily. Tapi untuk melihat view besar saya pakai weekly. Seperti yang saya katakan tadi, ini ada channel downtrend. Ketika dia tembus, maka di sini kita udah mulai start buy. Ini waktu seminar saya sama rakyat saya udah bilang posisinya di sini. Ini udah benar-benar udah hampir mulai start up trendnya. Nah, saat ini dia udah 1.800 alias dia udah naik 600 poin atau udah hampir setengah beggar. Jadi kalau kalian ditanya time frame mana yang pakai, saya pakai semua, tapi yang weekly saya tentukan untuk screening saham, satu. Yang daily saya tentukan untuk titik entry terbaik saya. Sementara hourly saya pakai untuk melihat pergerakan saham dalam waktu harian lah, begitu Ci. Jadi seandainya hourly itu kan berarti, oke saya coba masuk hourly ya. Hari ini kan tanggal 16, kemarin kan 15, jadi nah, jadi dalam satu hari itu hanya 5 candle. Ya, jadi dalam satu hari itu hanya 5 atau 6 candle, Ci. Karena satu hari itu hanya 6 jam bursa kan, kurang lebih 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Iya, hanya 6 jam bursa. Jadi selama satu hari kalau kalian pakai hourly, itu hanya lihat 6 candle. Jadi setiap jam candlenya berubah. Setiap 1 jam candlenya berubah. Istirahat stabil. Kemudian open lagi 1 jam candlenya berubah. Sementara kalian lihat harga saham, tiap menit lihat apa gunanya. Kalau pakai hourly kan, gitu. Jadi kalian harus tentuin kalian punya time frame masing-masing, gaya trading masing-masing. Ada yang beli saham itu hanya tunggu closing atau tunggu open. Ada yang beli saham hanya tunggu open dari setiap minggu. Ada yang beli saham setiap menit, setiap detik. Kalau setiap menit, setiap detik kalian beli saham, tapi kalian lihat hourly itu aja udah nggak cocok. Karena candlenya hanya berubah setiap 1 jam. Jadi time frame mana yang harus dipakai? Semuanya dipakai. Ini jelas uptrend, Ci. Kalau dari candle ini uptrend, tapi kalau saya tutup 60 menit ini kalian nggak tahu ini berapa panjang time frame-nya gitu. Ini hanya dari tanggal 22 sampai tanggal sekarang itu artinya hanya sekitar 1 bulan atau ya 3 mingguan lah time frame-nya. Jadi saya beli, anggapnya saya beli di sini, saya beli di sini. Kalau seandainya dia jebol uptrend-nya, saya mesti exit nggak kira-kira? Mesti dong, karena time frame saya hanya 60 menit. Tapi kalau saya lihat weekly, nah mesti exit nggak begini? Ya enggak lah. Nah, kejawab ya. Berarti balik lagi nih ke teman-teman. Berarti ini sesuai style masing-masing aja dan berarti sesuai dengan kalian punya activity juga. Betul gitu nggak, Koem ya? Betul banget. Nah, jadi kalau kalian yang sibuk-sibuk, ya janganlah menggunakan time frame yang kecil. Kalau yang sibuk pakailah time frame yang daily ya, kemudian untuk lihat yang besarnya bisa pakai weekly, entry-nya pakai daily. Jangan kebalik-balik teman-teman. Jadi mulai sekarang udah nggak ada galau-galau lagi ya. Aduh mau pakai time frame mana nih bingung gitu. Ya udah pokoknya lihat dulu tuh aktivitasnya teman-teman bagaimana baru dari situ ya di breakdown lagi. Oke. Nah, Emmy nih ada pertanyaan dari Henry. Kalau untuk screening saham nih, 2020-nya tuh perlu dilihat nggak sih? Karena kan 2020 semua saham kan terjun bebas gitu loh karena COVID.
Nah, itu Hmm, gimana? Kalau ya jelas perlu. Kenapa? Karena saat ini kan 2021 baru 1 bulan, belum selesai, malah baru 2 minggu. Nah, kita kan mesti tahu trennya udah berubah atau belum. Nah, kebanyakan saham udah mulai berubah, udah mencapai bottoming di 2020. Contohnya, ini kita pakai waskita terus lah ya, nggak apa-apa. Soalnya enak pakai waskita. Karena saya banyak di Betul. sini, sorry. Kenapa harus sorry, happy cuan, udah pada di situ. Jadi begini, jadi kalau saya screening saham ya, kalau seandainya teman-teman ini investor ngelihat begini, ngelihat data history bahwa dia sudah break dari sini di tahun 2020. Jadi memang kita mesti pakai yang 2020. Kita nggak bisa pakai yang 2021. Kalau 2021 screeningnya gimana? Pertama, ini kan nggak ada candle apa-apa. Nah, kita kan hanya bisa forecasting. Jadi cara melihat forecastingnya adalah menggunakan katalis. Nggak ada yang lain. Kita harus lihat apa yang menjadi fokus pemerintah di tahun 2021. Apa sih yang ramai di 2021? Apa sih yang kebijakan yang kira-kira akan menguntungkan di tahun 2021? Gitu. Jadi jangan beli saham karena istilahnya serta-merta karena banyak orang pengen beli, saya juga pengen beli. Kalian harus tahu itu kenapa, alasan dibeli kenapa gitu. Jadi kalau untuk melihat screening saham itu kalian mesti memperhatikan test back ke belakang, yaitu by data. Kalau waskita itu ceritanya turnaround story. Jadi tahun 2020 itu kan ada pandemi COVID-19, COVID-19. Anggaran infrastruktur yang harusnya gede itu diturunin pemerintah, dipindahin ke farmasi, sehingga inilah yang terjadi di saham farmasi. Naik gila-gilaan. Di pandemi dia naiknya bisa 7 bagger, lebih malah, sempat 400. Berarti 14 bagger dari low. Kita lihat yang lain, yang lelet, dia juga gila-gilaan. Kita lihat yang lain, begini. Kita lihat yang lain, begini. Ini udah bukan cuma gila, udah nggak masuk akal. Nah, kalau kita lihat waskita, ini justru baru mulai kalau menurut saya. Kenapa? Kita coba cari logikanya, make sense nggak sih? Pertama, di tahun 2020 itu semua berat, nggak ada cerita SWF. Ada, sebenarnya SWF itu mulai digaungkan tahun 2020 bulan Februari. Saya pernah baca. Waktu itu saya udah pikir, wah ini konstruksi bisa jadi game changer untuk tahun 2020. Saya juga sempat melakukan pembelian di saham-saham konstruksi yang apesnya ambiar. Karena Maret atau April ya, kalau nggak salah ya, COVID masuk ke Indonesia. Sejak saat itu drop parahan gila-gilaan. Saya juga banyak cut loss segala macam, tapi capital saya untungnya masih kejaga. Nah, saat ini tahun 2021, COVID-nya belum terkendali, tapi vaksinnya sudah ada. Apakah efektif atau enggak, saya nggak peduli. Yang penting katalisnya cukup untuk menggerakkan market. Dan katalis untuk SOF-nya mulai ditingkatkan dan anggaran infrastruktur untuk APBN untuk infrastruktur itu naik hampir lebih dari 50%. Jadi kalau screening saham kita harus melihat apa yang terjadi dari makro, mikro, barulah sahamnya. Jangan, yuk kita beli waskita yuk karena naik. Jangan dong, harus tahu dulu dia naik karena apa. Gitu. Jadi untuk screening saham kalian mesti lihat ke belakang dari candle-candle, dari turnaround story, kemudian untuk ke depannya itu kita nggak bisa patokan sama candle karena analisa bisa salah. Seperti yang saya katakan tadi, saya ini seorang mekanik. Saya bisa menganalisa bahwa entar kalau ada belokan kamu belok begini, tapi waktu kejadian kan belum tentu. Drivernya bisa nggak ngikutin saya gitu. Belum tentu saham kita bisa ke 2.500. Kalau nanti di pertengahan jalan, contohnya nih di sini, di pertengahan jalan udah sampai di sini, tiba-tiba ada ini. Ada COVID-21, lebih parah lagi, lebih ganas lagi. Jadi orang yang kena bisa jadi zombie. Ya udah pasti hancur semua.
Jadi mekanik seperti apapun, analisa seperti apapun, tetap nggak akan guna kalau seandainya kita nggak mempertimbangkan apa yang terjadi di luaran. Kita nggak boleh nutup mata. Memang sometimes fundamental itu nggak beriringan dengan technicalnya. Sampai saat ini SWF itu belum ada. Peresmiannya aja belum. Baru dibentuk tim-timnya tapi harga sahamnya udah naik. Kan begitu. Nah, even ya, lihat. Vaksin datang ke Indonesia itu kan bulan Desember. Bulan Desember baru ada, disuntikan aja belum efektif atau enggak, belum izin dari MUI, izin dari, BPOM-nya aja belum ada, tapi harga sahamnya udah begini. Jadi kalian harus pinter-pinter lah gabungin antara pergerakan harga saham dengan fundamental dan katalis. Jadi kalau kalian terlalu berharap sama fundamental, tunggu sesuatu yang pasti, kalian bisa telat. Gitu, Ci. Wah, ini sih hari Senin nih teman-teman nih udah pada pinter-pinter semua nih nanti bidik-bidiknya. Teman-teman ini yang diambil ilmunya ya. Nanti jangan diambilnya tuh yang stock Ya pick-nya. karena banyak titipan, Ci. Benar. Kok MY ini nanya dong kalau mau tahu koreksi sehat itu saya kategorinya seperti apa sih? Koreksi sehat. Pertama ya, kalau dari chart, begini. Begini. Contoh saham BBRI. Nih, kalau saya, karena saya tipe yang pasif, saya tuh orangnya nggak agresif. Makanya saya sampai sekarang jomblo. Jadi saya selalu mencari 3 support terkuat. Kalau menurut saya BBRI ya, di sini support 1, di sini 2, di sini 3. Sehingga bagi saya, dia koreksi sampai ke sini juga masih aman. Tapi ini tuh dalam banget. Bagi orang lain udah pasti ini udah seperti kiamat dunia. Tapi kalau bagi saya enggak. Karena kembali lagi, saya itu tipe trader yang pasif. Sehingga ini tuh mungkin nggak sih masuk akal nggak sih omongan kamu? Nah, kamu ingat BBRI dari 3.800 ke 3.000 itu artinya 800 poin. 800 poin 800 poin dibagi 3.800 itu artinya minus 21%. Itu udah seperti kiamat dunia. Nah, sekarang lihat harga BBRI sudah 4.500. Kalau dari 3.000 itu udah hampir beggar. Enggak sih. Kalau dengan high-nya kita lihat di 4.000-an. Itu udah half beggar. Koreksi 40%, habis itu naik 50%. Jadi kalau menurut saya BBRI itu masih koreksi sehat jika dia minus kurang lebih sampai ke, kalau dari level sekarang ya 4.500 ke 18% dari sekarang. Bagi orang mungkin itu kiamat dunia, tapi bagi saya enggak. Karena kalau kita lihat tren besarnya, dia naiknya udah kekencengan. Apapun yang naik kekencengan itu bakal jenuh. Jadi seperti kita pacaran sama orang nih. Jadi kalau kita deket banget, baik banget, suatu saat juga akan jenuh kan. Sehingga ada masa-masanya koreksi. Nah, saham juga seperti itu. Ada yang namanya overbought dan over sell. Overbought dan biasa indikator itu apa sih? Overbought dan oversold, ya. Jadi kalau seandainya koreksi ke sini, anggap ya, ini bukan analisa saya cuma bilang kalau seandainya koreksi sampai ke sini, ini juga kebetulan ada satu gap, makanya masih aman. Kalau kita perhatiin juga ya, dia juga ini sebenarnya membentuk sebuah channel uptrend. Ya ini offset sedikit, kalau kita lihat weekly ya, ini perhatiin. Lihat daily kan ini serasa udah tembus, wow hebat. Honestly, kalau dia tembus channel ini mestinya dia kenceng. Enggak cuman 1%, 2% doang. Ini lihat weekly entar bakal ketahuan bahwa dia seperti ini. Jelek, kalau weekly dia begini. Dia tuh ngetes doang. Tuh.
Dia ada ekor begini, ini namanya apa sih namanya, shooting star. Jadi sehingga dia masih ada potensi koreksi sehat sampai ke ya mungkin ke sinilah gitu. Nah, habis itu dia masih bisa uptrend. Keyakinan saya jelas uptrend bakal menembus all time high dia. Gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Saya lupa ya. Oh, koreksi sehatnya. Jadi kalau bisa tentukan 3 support terkuat. Contoh saham lain adalah BBCA. Nah, kalau BCA di sini dia ada satu gap sudah ditutup, kemudian turun lagi. Nah, menurut saya potensi BCA sampai saat ini support pertamanya udah tembus. Dan ini bukan kiamat dunia. Kemudian support keduanya menurut saya ada di sini. Dan terakhir mungkin last bisa di sini. Nah, sehingga ya saya bisa katakan ini kiamat dunia kalau seandainya BBCA tembus ini. Tapi memang agak lebay juga sih. Nah, begitu. Jadi ini oke lah kalau seandainya bisa ketahan ke 33.300 atau 33.130 begitu, Ci. Jadi kalau menentukan dia koreksi sehat atau enggak, pertama kita harus cari dia uptrend, kemudian dia hendak membentuk new low. Jadi kalau kita perhatiin ya, ini kan low-nya di sini, habis itu low-nya di sini, low-nya di sini, low-nya di sini. Kalau seandainya nanti dia ke sini, ya itu masih sehat koreksinya. Begini. Kalau seandainya ini jebol gimana? Apakah masih sehat? Kalau kita lihat tren besarnya, menurut saya masih sehat. Hanya saja kita salah posisi kalau udah terlalu ambilnya terlalu tinggi gitu. Gini. Dia nggak membentuk new low. Nah, sehingga kalau dia koreksi sampai di sini, artinya kan low-nya di sini. So, kedepannya dia masih bisa begini, begini, begini. Gitu, Ci. Jadi koreksi yang sehat itu nggak membentuk new low dari tren besarnya. Oke. Thank you ke MY. Ke MY dari Bulina nih nanya, technical tools apa yang dipakai untuk screen saham? Kan sahamnya banyak banget, gimana caranya kita cari? Nah, sebenarnya sih kalau yang kayak gini sih jawabannya itu ada juga sih ya. Dari Kak MY gimana nih kok? Dari sekian ratus saham kamu cara carinya gimana? Pakai apa sih kok? Pakai Win bisa kan kok? Pertama bisa pakai Win. Jadi dalam suatu ini saya nggak bisa tampilin kayaknya ya, nggak Gak prepare. apa-apa, gak apa-apa. Sebutin ininya Atau aja. nggak sebentar, saya stop saya bentar ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya seperti ini banyak ya kita juga pada pakai, ada yang pakai TradingView gitu loh, ada yang pakai AMI Broker, dan yang simpel itu ya gunakan bot. Kalau dari timnya Wisdom Invest sendiri kan memang sudah ada kasih screening. Misalnya Anda mau screening yang MACD Golden Cross, kita ada. Yang RS-nya lagi naik, ada. Nah, dan juga sebenarnya itu ada tools di Win itu sekarang kita udah bagi dua. Satu yang untuk memang teman-teman yang sewa tools bareng-bareng, satu lagi yang kita kasih untuk klien-klien yang memang open akun sekuritas sama kita ada kasih juga. Di dalam kita juga udah kasih gratis sih. Mau lihat chart seperti apa, mau lihat screening saham yang MACD Golden Cross, dan kita akan tambahkan lagi komen-komen yang lain untuk bantu teman-teman semua bisa cek saham-saham apa yang lagi uptrend. Jadi dari sekian ratus nanti paling kesaring tuh paling puluhan doang ada keluarnya gitu loh. Ya kalau disaring satu-satu semua mabok kali ya. Banyak banget Oke, gitu. jadi gini. Ini saya kasih lihat salah satu tools yang sering saya pakai dalam screening saham. Tapi ini kelihatan, Cik. Ya, kelihatan. Jadi ini bukan istilahnya gimana ya? Merupakan salah satu cara untuk saya melihat saham yang unggul. Jadi pertama kan kalau teman-teman disuruh pilih saham semua kan ada 600-an kan pasti mabok. Ya gimana cara hafal semua saham? Saya aja sampai sekarang nggak hafal semua emiten. Ada yang namanya ABBA, ada yang namanya MARI, tiba-tiba muncul yang aneh-aneh kayak LTY.
Nah itu saya bingung saham, istilahnya saya juga nggak hafal satu-satu, gila itu kalau bisa hafal satu-satu. Nah jadi teman-teman nggak usah bingung, pertama-tama kita kerucutkan dulu. IHSG itu terdiri dari 600-an saham, dia ada klarifikasi menjadi 9 sektor, salah satunya perbankan, sektor trade itu sektor jual beli, salah satunya PPF Rals, ERA. Kemudian ada yang namanya sektor kayak tadi kan finance atau banking kan, jadi yang berhubungan dengan bidang perbankan, contohnya BBCA, BBRI. Nah, kemudian ada yang namanya sektor properti, ada di dalam properti itu ada Ciputra, ada BSDE. Nah, kalian usahain cari yang memang paling unggul aja, yang paling rame, yang paling sering dibicarain. Kemudian yang keempat, dia ada sektor consumer, contohnya ini sektor yang lagi tidur, UNVR, MYOR, habis itu ya saham-saham lagi jelek lah sekarang yang lagi turun terus. Kemudian ada sektor agri, itu salah satunya CPO, saham-saham ini apa LSIP, AALI, BWPT, SIMP. Kemudian ada yang namanya sektor mining. Nah, contohnya nih mining. Kan ada mining kita kan ada Antam, ada TINS, ada Inco. Kemudian ada juga Adarao, ada juga PTBA. Nah, ngapain sih kalian pilih Adaro atau PTBA atau Indi ya seperti yang saya udah kasih lihat di dalam chat. Harganya udah capek, harga call-nya juga udah di situ-situ doang, naiknya juga nggak terlalu kenceng. Kalau dari 80 ke 100 naik 20%, oke. Tapi ini naik 80, naik ke 83, kemudian turun lagi, ngapain pusing dulu. Kalian pilih yang memang lagi unggul. Nah, saat ini kalau kita lihat yang berpotensi untuk unggul itu adalah properti. Karena dia sudah mulai panjang dan ininya sudah mulai melandai. Kalau seandainya ada rotasi dia naik ke atas, maka dia bakal rally gitu. Jadi ini sebenarnya bukan petunjuk bahwa selanjutnya ini yang bakal naik, belum tentu. Bisa aja dia mutar balik. Tapi kalau saya ngelihat satu saham doang, Ciputra naik 5% anggap. Ciputra naik 5%. Tapi BSDE-nya minus 7%. Jadi kan ini bukan pergerakan yang baik untuk properti sebenarnya kalau kita lihat Ciputra doang. Jadi dalam saham itu ada yang namanya pergerakan sektoral. Sehingga ketika contohnya ketika properti naik, CTRA naik 5%, BSD naik 8%, SMRA naik 3%, maka itu propertinya cenderung naik. Nah, ini salah satu alat untuk melihat itu. Kalau begini, ini kita lihat bahwa berarti properti dia unggul dibanding IHSG. SG itu di tengah ini. Nah, LQ45 kita lihat nggak kemana-mana kan. Kemarin kan memang nggak kemana-mana koreksi. Nah, yang mulai naik itu finance. Basic industri ini cepin Jepang mereka. Tekim INKP. Infrastruktur. Ini bukan konstruksi mereka ya. Jadi konstruksi mereka waskita itu masuknya ke properti. Infra itu Pegas, Telkom, Excel. Gitu. Jadi ini salah satu alat untuk screening saham. Buka aja RRG, kemudian lihat, ini mana yang lagi unggul. Contohnya nih, ini kan Agri lagi drop nih. Ininya gede. Nah, ya udah kita biar dulu nggak usah masuk. Tapi ketika Agri mulai ke sini, mulai melandai, ya boleh bidik. Lihat chart lagi gitu. Jadi ini nggak bisa serta-merta kalian lihat begini mana yang unggul langsung masuk. Nggak boleh, lihat chart dulu. Jadi salah satunya step untuk screening saham adalah seperti ini. Kalian juga bisa masuk. Ini kalau saya lihat, saya stop dulu ya Ci ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat technical, contohnya begini. Nah, ini kan mining. Jadi mining ini sektornya kelihatan bahwa dia mulai capek di atas. Nah, sehingga kalau seandainya dibanding dengan IHSG yang lain contohnya bankingnya turun, contoh infrastrukturnya turun, propertinya turun, maka miningnya ini udah pasti unggul, udah pasti sektornya di sini di atas. Karena dibanding dengan yang lain, dia lebih bisa bertahan di atas gitu. Maka kemudian saya kembali lagi, saya masuk ke sektor mining. Ini saya stop lagi. Sebentar ya, ini agak loading.
Lama nih Cik loadingnya. Oke, sebentar. Oke, sorry. Jadi kalau kita lihat mining, nah, Doit Indi ini kemarin kan sempat naik, kemudian dia turun ke bawah. Nah, yang menarik ini apa? Yang naik, contohnya kemarin ini Tins dia mulai mantul, Antam mulai mantul, Inco mulai mantul, Elsa mulai mantul. Nah, MDC juga mulai mantul. Tapi kalau Indi dia justru dari atas ini karena view-nya daily ya, jadi harusnya ya PTRO Doit Indi tuh dia posisinya di sini gini kalau dari Horly. Tapi kalau karena ini daily ya dia udah mulai turun, tapi ini udah mulai mau naik gitu. Jadi dia unggul dibanding dengan dia paling lamban dibanding dengan Antam, Inco dan Elsa gitu. Jadi ya saya bakal pilih yang untuk trading contohnya Tins. Ini kelihatan dia mau turun tapi nolak mantul lagi. Nah, jadi kalau mining saat ini ditanya yang paling kuat apa? Ya saya bakal jawab Inco, Elsa, Harum, Tins, dan Antam. Begitu juga MDC. MDKA jelas-jelas ini koreksi. Jadi ini merupakan persis dengan pergerakan chart. Contohnya chart mining begini. Contohnya ya. Contohnya. Contohnya Ciputra naik. SMRA turun. Atau enggak terlalu kenceng. Maka kalau digambarkan di chart ini kan kita nggak bisa compare jadi satu, susah. Tapi kalau di RRG dia compare jadi satu. Dia bakal gambarnya begini. Ini Ciputra. Nah ini CTRA. Nah dia garis begini kan. Gitu. Kalau saya lihat satu-satu kan saya bingung, mana yang persentasenya lebih gede, mana yang lebih unggul. Tapi kalau pakai ini, ya saya bisa tahu, karena gambarnya lebih usable. Gitu, Ci. Oke, jadi kejawab ya bagaimana cara screeningnya menggunakan tools yang ada. Jadi nanti teman-teman juga bebas sebenarnya menggunakan apa yang ada. Mulai dulu dengan yang teman-teman punyai dulu. Misalnya teman-teman cuma punya TradingView boleh dicari di situ, atau teman-teman punya aplikasi yang dari bawaan sekuritas masing-masing boleh. Kalau pengen Intinya satu sih. Kalau pengen coba dulu kan bisa nge-tag Mimin terus gitu. Boleh. Mimin baik gitu kan, mau nge-share gitu. Boleh. Nah, jadi sebenarnya kuncinya satu dari kata-kata KMY, yang kalian screening itu yang dicari itu yang uptrend. Itu aja. Betul kan kok? Yang uptrend Betul. ya, yang kita cari ya. Yang uptrend. Ini penting sekali. Nah, kemudian saya bahas sedikit tentunya untuk saham consumer goods seperti UNVR gimana. Nah, ini nih. Kalau kalian nih bilang saya lihat masih rendah, boleh masuk nggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kita mesti tajamkan. Maksudnya lagi rendah, mesti rendah seperti apa nih? Ayo kita lihat. Gimana trennya UNVR? Topnya itu UNVR ya? Ya. Aduh, ini aja udah jebol channelnya. Oke, jadi ini sedih banget sih. UNVR harus kalau kita lihat dari weekly dulu ya. Dia bahkan nggak bisa jebol dari uptrend lainnya. Jadi bahkan tanpa COVID pun, dia memang udah downtrend. Dari 2018 ya? Dari 2018 bahkan dia udah ditinggal sebenarnya. Dia masih downtrend. Beda tadi kita lihat waskita kan udah begini. Kalau waskita kan dia udah begini. Ya kan? Dia belum. Nah, sampai saat ini support dari UNVR. Ya, ada di Fibo ini, yaitu di 6.650 atau 6.600 lah bulat ini.
Jadi dia masih bisa ke 6.600, mungkin ya di sini boleh spek. Nah, setelah itu dia ada mantulan ke 7.000. Menurut saya, ya ini bisa salah, tapi coba aja direkam. Kalau benar ngetek saya, jangan lupa ya. Jadi dia bisa ke sini, kemudian mantul sebentar. Tapi mantulnya ini juga menurut saya bonus sebentar. Ini mulai ada volume-volume gede jualan, itu bisa menjadi dua indikasi. Pertama, harga ini orang semakin takut untuk beli, maka makin banyak yang jual. Yang hold di atas ini, lihat udah nembus 7.000, itu kan titik psikologis. Jadi orang makin banyak jual, tapi bakal ada someday sesuatu yang turun banget, itu pasti bakal ada mantulnya. Tapi itu belum merubah tren, gitu. Some case ya, kalau seandainya UNVR itu secara fundamental orang mengatakan dia murah kan. Nah, tapi kalau kita lihat triknya itu dia banyak pesaing. Bisa jadi dana-dana yang exit ini untuk bakal entry di saham-saham lain yang bakal jadi pesaingannya, atau contohnya ya saham-saham yang lagi berkembang. Saat ini consumer ini kan consumer staples istilahnya. Sampai kapanpun orang pakai produk UNVR, betul. Tapi kalau harga sahamnya nggak dihargain sama market, ya gimana? Istilahnya selama ini udah terlalu kenceng kenaikannya. Mendingan gue taking profit ke saham yang masih berpotensi. Salah satunya banking, konstruksi, properti, atau mining gitu. Jadi menurut saya UNVR bakal reversal di sini. Di low terakhir dari area corona. Kalau sampai low dari area corona ini masih ketembus, itu udah kacau banget. Bisa aja tidak berbatin begini, seperti Telkom pada saat itu. Katalisnya apa saya nggak tahu. Tapi sampai saat ini, saya kalau disuruh beli harus nanggung sampai ke yang tadi tadi berapa? 6.600 atau sampai ke sini saya nggak mau. Mendingan saya pilih saham lain. Daripada Gitu, dananya UNVR. ketahan ya, Ko ya. Uangnya ketahan, nganggur. Mungkin someday bisa profit kalau dia udah mantul dari sini. Cuman perlu waktu berapa lama? Betul. Ini masih mungkin loh ya, teman-teman. Makanya mesti tunggu Selama konfirmasi ya. ada dua titik penting dari UNVR, yaitu ini dan ini. Kalau ini jebol, udah red alert. Lanjut ke bawah ya, Ko. Kalau ini jebol, udah deh. Lupain deh kalau untuk trading ya. Kalau untuk investasi ya urusan kalian gitu. Karena di era corona aja, di era corona, di saat semua saham salah harga, dia dihargai 5 ribuan. Ini ketika era sembuh, era di mana semua udah pulih, dia masih nggak dihargai ketika era corona, maka something wrong dengan dia, gitu. Yang harusnya dia bisa naik juga ya, Ko ya. Tapi ini lanjut turun ya. Kalau consumer ya harusnya milih yang memang dia ada turnaround story atau ada reversal. Contohnya kayak hoki kan lumayan. Tuh ini uptrend hoki bahkan udah nembus all time high dia. Contoh lain adalah mungkin saya coba lihat dalam lihat Cleo. Ya Cleo masih mendingan, atau ya Aisyah juga lumayan, udah mau reversal gitu. Jadi kalau pilih consumer ya jangan yang downtrend, hati-hati karena consumer staples ada indikasi kalau bakal ditinggal karena banyak sektor lain yang lebih berpotensi gitu sih. Oke, clear ya teman-teman ya. Jadi tetap sih teman-teman istilah mulai dari sekarang, istilah murah atau apa, teman-teman lihat dulu trennya. Ingat ya, bukan saham itu ada dua loh, murah dan murahan, tuh dari KMY. Nah, kalau misalnya kalian ngambilnya yang downtrend, itu sahamnya nanti murahan, bukan murah. Karena kenapa? Nanti ketika kalian beli, jebol lagi, akhirnya merah. Tujuannya adalah teman-teman ikut kelasnya KMY ini juga kan supaya teman-teman bisa buy on weakness ya. Bukan sembarangan beli ketika saham turun, tren yang nggak jelas juga, kita main masuk aja, kasihan nantinya ya.
Nah, kemudian ya itu tadi saham yang uptrend sudah melewati all time high, bagaimana cara mempertimbangkan mau buy on weakness-nya? Tadi case-nya udah dibahas ini ya, tadi mungkin bisa contohnya hoki kali kok. Kalau ATH-nya hoki ini kita kalau mau buy on weakness itu di mana? Ini disimak ya Pak Henry ya. Oke, jadi kalau seandainya saham udah all time high jujur ya, itu dia bakal gerak liar. Karena dia nggak pernah bermain di situ, sehingga semua seller dan semua buyer yang ada, itu adalah seller dan buyer yang baru. Yang alias dia baru pernah mengalami melihat harga saham ini di areal ini. Contohnya ya, kalau saya, yang paling gampang untuk menilai support daripada saham yang sudah all time high itu adalah, ini nggak bisa pakai ini, saya pindah ya Ci ya. Oke. Oke, ini kelihatan ya. Nah, jadi saya sempat merekomendasikan agro untuk dibeli di sini. Pertama, ketika dia menembus all time high dia di sini, habis itu dia disuspend, Ci. Ini kan harga tertingginya. Kemudian disuspend berhari-hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Nah, ini kalau seandainya nggak percaya, masih banyak saksi yang mengatakan bahwa saya ajak beli. Jadi ketika open dia hampir ARB. Kemudian kenapa saya ajak beli? Karena ketika ARB setelah suspend, dia menyentuh harga all time high dia dan itulah support kuat. Jadi support ketika ditembus all time high itu menjadi support. Harga tertinggi resisten itu sudah menjadi support ketika ditembus. Logiknya ketika contohnya nih Ci ya. Saya nih beli di sini nih 1 miliar contoh. Drop, saya stres, kemudian minus sampai sisa 97 dari 1000. Berarti kan saya minus 900-an juta atau ya 900-an juta. Kemudian dia naik pelan-pelan, kemudian saya jadi BP. Kira-kira saya ngapain? Kalau orang yang biasa nih banyak langsung jual loh kok. Betul, jadi langsung jual. Maka itulah yang namanya resisten. Sehingga seketika menyentuh all time high-nya, dia ada potensi koreksi. Nah, tapi ketika tembus, artinya kan psikologisnya kira-kira ngapain? Malahan bisa buyback kan? Jadi support daripada saham yang sudah all time high itu adalah titik all time high dia. Kemudian support selanjutnya di atas gimana kalau udah kekejar? Nah, itu kita bisa lihat dari candle-candle yang terbentuk setelah itu. Sebagai contoh, di mana dia ada berhenti, maka itulah titik menarik untuk entry. Salah satunya ini. Nah, di sini ada satu. Nah, atau cara lainnya kita pakai wave sebelumnya, tarik Fibonacci. Ya, tapi ini materi yang berat lah ya. Ya, nggak apa-apa. Setidaknya teman-teman di sini kan tahu kurang lebih seperti apa. Nah, kalau saya bisa narik pakai Fibo. Jadi, inilah support-support daripada agro gitu. Salah satunya saham yang barusan all time high itu kan BJTM. Nah, sekarang kalau ditanya, ini kan BJTM masih naik nih. Bagus juga candle-nya ya. Jadi, yang benar close begini. Ntar saya lihat dulu. Oh iya benar ya. Gila. Jadi BJTM kalau koreksi supportnya di mana? Ya supportnya di all time high dia sebelumnya. Gini. Nah, potensinya ini menurut saya masih jauh kalau BJTM ya. Masih oke banget. Volumenya juga makin gede. Jadi ini gila menurut saya. Ini salah satu mungkin bisa next, bisa jadi ya bisa memberikan upside yang lumayan selama 800-nya kejaga. 965 ke 800 itu kan berarti minus 165 poin. Yang berarti minus 17%.
Tapi rewardnya itu bisa di atas 20% lah. Bisa sampai ke 1.200-an mungkin. Itu BJTM. Jadi support daripada saham sudah all time high itu adalah titik all time high dia. Atau kalau mau lebih sharp itu bisa pakai Fibonacci. Dari paling tinggi ke paling rendahnya yang terdekat. Nah, jadi supportnya itu 873, 800, 774, bla 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 bla. Dan resisten-resistannya itu di sini. Tapi ini agak berat lah. Kalau mau simpelnya ya titik sebelum tertingginya itu supportnya. Ya, Gitu. simpelnya yang di break itu ya yang menjadi supportnya lagi ya. Jadi kalau teman-teman mau ya mesti sabar ya. KOMY ya. Sabar nunggu di situ atau beli dulu boleh, tapi hitung resiko. Contohnya kan ini tadi belasan persen kan minusnya, 17% anggap. Nah, contohnya kita pengen beli 100 juta. Kalau seandainya dia balik ke 17%, artinya kan minus kita 17 juta. Siap nggak nanggung resiko 17 juta? Gemeter nggak? Kalau seandainya gemeter, saya mampunya 5 juta. Ya udah, berarti kan saya mampunya 6 juta, 7 juta. Berarti masuknya jangan 100, masuknya 50 juta. Beli saham dimanapun itu boleh, asal punya money management. Jadi kalau seandainya dia turun lagi, uang 50 juta yang sisa ini bisa beli lagi. Jadi jangan all in teman-teman, diatur supaya kalau dia turun beli lagi AVG-nya turun ke bawah ya kok. Bener. Oke. Nah ini ya teman-teman. Oke kita akan bahas satu lagi karena ini sudah mau jam 11:30 juga. Kok view IHSG dong kok. Oke, jadi IHSG saat ini menurut saya dia ada potensi untuk menuju ke 6.158, worst case-nya adalah 6.000. Begitu. Sebelum dia menembus all time high dia di 6.600-an dan 6.000 hampir 6.700, maka manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Worst case-nya di 6.000 menurut saya. Kalau jebol dari 6.000 berarti bukan merupakan indikasi yang baik. Karena kalau kita lihat naiknya terlalu kenceng. Kalau seandainya dia koreksi pelan-pelan sampai ke 6.000 itu okay, masih okay. Maksimalnya berarti di titik 6.000 itu kok kita boleh beli ya saham-saham ya? Boleh beli. Ya, tapi itu kembali lagi karena tergantung pilihan saham kita. Karena kan kadang ada saham yang kalau koreksi IHSG koreksi justru dia malah kenceng gitu. Jadi ya untuk sementara cadangkan cash untuk beli saham-saham kayak perbankan itu kan dia ngikutin IHSG. Jadi kalau memang top portofolio kalian adalah perbankan, maka bisa siapkan cash dulu untuk beli saham perbankan di support-support pentingnya gitu. Oke. Nah, baik Ko MY, thank you banget untuk pengajarannya hari ini. So, teman-teman, ini nanti semuanya akan ada rekamannya. So, teman-teman bisa lihat ulang ya, supaya bisa belajar. Dan mulai sekarang dipersering untuk narik garis ya, teman-teman ya. Karena Ko MY ini yang naked chart seperti ini nih, berawal dulu, Koko juga narik garis sendiri dulu ya, Ko ya, sebelum akhirnya pakai naked chart seperti ini ya. Benar. Kok butuh berapa lama sih kok orang buat belajar biar pinter kayak Koko? Enggak lah, saya nggak pinter. Jadi ini tergantung tingkat pemahaman setiap orang sih. Jadi nggak bisa dibilang ya. Kalau menurut saya ada yang udah 10 tahun di market nggak bisa karena orangnya keras kepala. Nah, intinya lu harus mau belajar. Nah, seru kan teman-teman? Jadi bukan dari berapa lamanya ya, tapi dari berapa Anda mau paham dan menerima informasi, mau belajar terus-terusan. Yang pastinya kalau saya sendiri lihat Ko MY ini bukan tipe yang kita bilang coba sekali lalu gagal berhenti. Enggak, Ko MY ini terus. Dia konsisten, tiap hari latihan terus sampai dengan hari ini. Nah, teman-teman juga di sini tolong juga dipersering ya, udah ikut kelas, tentunya teman-teman juga udah dibekali nih basic-basicnya. So, udah saatnya teman-teman untuk terjun sendiri, mesti berani tarik garis sendiri. Dan pastinya kalau nanti Anda masih bingung-bingung, nggak apa-apa, karena rekaman ini kita akan buka untuk sebulan ke depan ya. Jadi dipastikan digunakan juga untuk hanya personal dari kalian. Karena nanti kan kita akan pakai ini ya, kita akan lihat tuh berapa view ya. Jadi pastikan hanya digunakan untuk teman-teman sendiri, tidak disebarluasin ya. Dan kita tunggu untuk teman-teman terus bertumbuh
Dan nanti semuanya yang memang udah ikut kelasnya basic kan kita ada kasih dari Wisdom Invest sejak Januari. Sebenarnya kalian bisa gunakan tools yang ada di dalam. Kita udah kasih linknya. Teman-teman tinggal join saja. Lalu bisa lihat kayak RRG, segala macam, screening, semua kita udah berikan lengkap di dalam. Gunakan untuk teman-teman bisa trading dengan baik di Januari ini. Oke, semuanya. Ko MY, terima kasih udah sharing dengan sangat-sangat bagus sekali ya. Kalau biasanya nih kita bilang Ko MY ini kalau bagi ilmu emang nggak tanggung-tanggung ya. Buka-bukaan sampai teman-teman itu bisa ngerti dengan jelas caranya bagaimana dan sangat simpel. Saya yakin teman-teman di sini sudah semakin jelas ya. Jadi nanti kita ke depannya kita akan praktekkan ilmu bow-nya Ko MY. Oke, terima kasih Ko MY, terima kasih semua teman-teman. Sesi ini saya akhirin hari ini sampai jam segini. Sampai jumpa lagi di hari esok-esoknya lagi. Dan pastikan minggu depan juga rencananya akan diadakan kelas terakhir dari saya untuk psikologi trading. Nanti saya akan sharekan linknya ya. Dan khusus untuk teman-teman yang ikut, pengumumannya adalah kita akan adakan lagi kelas di rencananya bulan Februari, tanggalnya belum saya tentukan, di mana nanti teman-teman yang ikut kelasnya Miss Julie ini, basic kelas ini, bisa mengulang materi ya, materi dari basicnya di selanjutnya. Syarat dan ketentuannya akan di-blast kemudian. Oke, begitu aja pengumuman dari saya. Sampai jumpa dan bye-bye. Selamat makan siang semuanya. Bye, Ko Ya, MY. ya, thank you. Thank you.